Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B akan membahas mengenai Building Information System. Perkenalkan, saya Septiana Rahmadiningsi dengan NPM 240820101197 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Hasnurina Rastu, NPM saya 240820101184. Perkenalkan, nama saya Ataila Tafa Al-Ghifari Laksana dengan NPM 240820101192. Perkenalkan, nama saya Gilang Jasa Triawan dengan NPM 3 digit terakhir 194. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba deh pikirin, pernah nggak kalian kesel karena sistem kampus nge-lag pas mau KRS? Atau pernah nggak merasa, loh ini sistemnya ribet banget ya, harusnya bisa lebih gampang? Nah, itulah pentingnya sistem informasi. Tapi tenang, hari ini kita nggak bahas mengenai errornya, tapi justru gimana cara bikin sistem yang benar. Dan FYI, bikin sistem informasi itu bukan cuma urusan teknisi IT, tapi ini adalah bagian dari strategi besar untuk bikin organisasi yang lebih rapi, efisien, dan siap bersaing. So, pertanyaannya, kalau kita mau bikin sistem baru, apa aja sih yang harus berubah? Let's find out. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau kita bikin sistem informasi baru, itu bukan cuma soal ganti software, tapi lebih ke kita mau ubah cara kerja kita dari dasar nih. Contohnya, si A yang tadinya urus dokumen secara manual, sekarang harus belajar input data ke sistem. Manajer yang dulunya ngurus laporan bulanan, sekarang bisa dapat data real time. Prosedur yang tadinya 5 langkah, sekarang tinggal klik-klik doang. Jadi secara nggak langsung, sistem baru sama dengan cara kerja baru sama dengan organisasi baru. Makanya ini disebut sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Harus siap-siap dari segi SDM, budaya kerja, sampai struktur manajemen. Nah, selanjutnya kita bahas versi tingkatannya menurut Laudon. Dari yang ringan-ringan sampai yang mind-blowing. Yang pertama ada automation atau otomatisasi. Ini kayak punya asisten digital. Kerjaan manual kayak entry data atau ngitung-ngitung gaji jadi otomatis. Enak banget kan? Tapi ya harus siap belajar sistemnya juga. Yang kedua ada rationalization atau penyederhanaan. Kalau ini kayak bebersih, kita singkirin prosedur yang ribet dan gak penting. Yang tadinya butuh 3 orang dan 7 tanda tangan, sekarang bisa 1 klik aja. Selanjutnya ada Business Process Redesign atau BPR. Ini udah kayak makeover total. Proses lama dirombak dari nol, contohnya sistem pemesanan secara manual diubah jadi full digital. Ini bisa bikin organisasi lebih cepat dan hemat biaya. Yang terakhir ada paradigma shift atau perubahan paradigma. Nah, ini kelas berat. Organisasi berubah total. Model bisnisnya, cara kerjanya, bahkan cara mikirnya juga. Contohnya Netflix yang dulu nyewa DVD, sekarang full streaming. Gojek yang awalnya ojek biasa, sekarang jadi super app. Intinya teman-teman, bikin sistem informasi itu bukan cuma proyek IT, tapi ini tentang mengubah organisasi jadi lebih baik. Tapi ingat, semakin besar perubahannya, semakin besar juga tantangannya. Tapi hasilnya bisa jauh lebih keren dan bertambah. Nah, untuk slide 5, apa sih isinya itu? Nah, yaitu adalah sistem development overview atau pengembangan sistem. Nah, di sini kan ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah utama dalam pengembangan sistem itu ada 4. Untuk yang pertama adalah analisis sistem, yaitu mengidentifikasi masalah, kebutuhan informasi, dan studi kelayakan. Untuk yang kedua, perancangan sistem atau desain, menentukan seperti apa solusi dibangun dan bagaimana sistem itu berfungsi. Yang ketiga yaitu pemrograman, pengujian, dan konversi. Nah, yaitu terdiri dari membangun, menguji, dan mengganti sistem lama yang ke baru. Misal kita awalnya nih menganut sistem, contohnya awalnya kita menggaji secara langsung. Nah, kita akan menggaji di bulan tertentu.
dengan sistem. Misal kita langsung ke bank TF gitu, yang awalnya manual, nah kita langsung otomatis langsung ke bank tersebut, dan pekerja itu langsung bisa ngecek lah di rekening tersebut. Yang keempat yaitu produksi dan pemeliharaan. Sistem digunakan, diperbaiki, dan disempurnakan. Nah, semisal ada kendala di nomor 3. Nah, yang keempat ini kita akan memperbaiki dan disempurnakan yang lebih baik. Hitungannya nomor 4 ini adalah tahap akhir dari rencana nomor 1, 2, dan 3. Kemudian slide 6, kita akan membahas pendekatan alternatif dalam pembangunan sistem. Untuk yang pertama yaitu siklus hidup tradisional atau waterfall. Nah, yaitu langkah-langkah terstruktur dari awal hingga akhir untuk waterfall ini cocok untuk sistem besar tapi lambat dan kaku. Kemudian ada prototyping, membangun sistem percobaan cepat untuk diuji penggunaan lalu disempurnakan. User development yaitu sistem dikembangkan oleh pengguna akhir sendiri dengan alat bantu sederhana. Kemudian yang keempat itu paket aplikasi dan outsourcing, membeli sistem jadi atau menyerahkan pembangunan ke pihak luar. Kali ini akan dilanjutkan oleh Gilang slide 7 dan 8. Yang selanjutnya itu ada pengembangan sistem dalam era digital. Nah, yang pertama itu ada Rapid Application Development atau RAD, merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan dan fleksibilitas. Nah, RAD sendiri menggunakan alat bantu visual seperti drag and drop interface dan kode generator yang berguna untuk mempercepat proses pengembangannya sendiri. Selain itu juga bisa menggunakan prototyping yang digunakan untuk langsung dari pengguna sejak awal proses dibuat. Nah, RAD sendiri ini mendorong kerja tim yang kolaboratif dan iterasi cepat untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna secara lebih dinamis. Yang kedua itu ada Angel Development. Angel Development sendiri itu pendekatan yang akan memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil atau increment yang bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, pengembangannya sendiri ini dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi dalam siklus iteratif. Selanjutnya ada Joint Application Design atau JAD, adalah metode kolaboratif yang melibatkan pengguna akhir, analisis sistem, dan tim pengembang dalam sesi workshop intensif. Nah, tujuannya sendiri ini adalah untuk merancang sistem berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, bukan dari asumsi pengembang, dan mengurangi kesenjangan komunikasi antara tim bisnis dan tim TI. Yang keempat ada komponen based dan web service, di mana sistem akan dibangun dari komponen-komponen yang dapat digunakan kembali lagi. Nah, komponen ini bisa diintegrasikan melalui web service untuk membentuk aplikasi yang kompleks dan fleksibel. Yang kelima ada mobile app development, di mana akan fokus pada pengembangan aplikasi yang berjalan optimal di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, desain responsive sendiri ini sangat penting agar tampil menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar yang dibutuhkan. Selanjutnya ada studi case monogram, di mana sistem dan proses bisnis baru membuat monogram tepat sasaran. Dari latar belakangnya sendiri itu adalah MoneyGram itu merupakan perusahaan transfer uang global dengan jutaan pengguna dan 256.000 mitra agen di seluruh dunia. MoneyGram sendiri ini meskipun mengalami pertumbuhan yang lebih pesat, perusahaan juga menghadapi tantangan serius. Akibatnya sendiri itu pengguna sistem yang lama dan tidak efisien, bergantung pada spreadsheet dan proses manual. Selanjutnya itu ada pencatatan transaksi, perhitungan komisi, dan pelaporan keuangan yang memakan waktu yang lama dan tidak mampu mengikuti kebutuhan pasar.
Yang selanjutnya ada studi case monogram. Sistem dan proses bisnis baru membuat monogram tepat sasaran. Tantangan utama. Yang pertama ada sistem IT warisan legacy system yang tidak terintegrasi dan tidak fleksibel. Yang kedua ada proses bisnis manual yang dan lambat, terutama untuk perhitungan komisi dan laporan keuangan. Yang ketiga, tidak adanya pusat data terintegrasi untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterlambatan peluncuran produk dan inovasi regional. Selanjutnya, solusi yang diterapkan untuk tantangan utama tersebut. Yang pertama, transformasi organisasi dan budaya kerja. Kedua, implementasi teknologi baru. Yang ketiga, manfaat utama. Selanjutnya ada kesimpulan untuk studi case monogram. Studi case monogram menunjukkan bahwa modernisasi sistem informasi dan transformasi proses bisnis secara menyeluruh dapat mengatasi kendala pertumbuhan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing global. Keberhasilan ini dicapai melalui kombinasi pembaruan teknologi, perubahan budaya organisasi, dan restrukturisasi proses kerja. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, pengembangan sistem informasi adalah investasi strategis yang mengubah cara organisasi bekerja. Terdapat 4 tingkat perubahan organisasi akibat teknologi informasi, dan pengembangan sistem memerlukan pendekatan yang tepat dalam era digital. Pendekatan modern seperti RAD dan Agile Development dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kunci keberhasilan adalah pengelolaan perubahan organisasi yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.